Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Kemarin saya sudah memberikan pengantar tentang kontrak pembelajaran dan menanyakan apa ilmu statistik seperti itu, dan ada yang menjawab satu mahasiswa bahwa ilmu statistik itu intinya tentang data. Nah, coba kita lihat. Ini kemarin saya bahas, tapi kemarin kita sepakat untuk UTS 40, UAS 40, dan tugas 20. Materi sebelum UTS yang pertama adalah pengertian statistika, yang kedua pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga penyajian data, yang keempat distribusi frekuensi, yang kelima ukuran pemusatan data, dan yang keenam adalah ukuran variasi atau dispersi. Referensi yang bisa kalian cari itu dari Walpole, Ronald E., Pengantar Statistika, edisi ketiga 1992, dan Supriyanto J., Statistik, Teori, dan Aplikasi, edisi ke-6 2000. Nah, ini saya skip dahulu, saya akan langsung ke pengertian statistika yang pertama. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, atau pengelompokan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian atau berdasarkan konsep probabilitas, kemungkinan. Nah, jadi jika di dalam ilmu perikanan sendiri, kalian nanti akan menghadapi yang namanya penelitian pada saat skripsi, itu ilmu statistika sangat diperlukan saat kalian mengambil suatu data dari penelitian kalian dan kemudian mengolah data tersebut hingga kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian teliti. Nah, statistik secara sederhananya itu adalah ringkasan data yang berbentuk sebuah nilai atau angka kuantitatif. Dan nanti bisa dideskripsikan menjadi bentuk pernyataan atau kualitatif. Misalnya, teman-teman meneliti tentang rata-rata berat ikan di sungai, di sepanjang Sungai Pelus misalnya. Nah, ikan yang diteliti adalah ikan, misalnya ada ikan gabus di situ. Ternyata setelah dipilih secara acak dari sepanjang Sungai Pelus sekitar 1000 meter, kalian bisa mengumpulkan misalnya 50 ekor gabus, kemudian ditimbang berat badannya, ternyata dari 1000 dari ikan gabus yang kalian dapat, berat badan ikan rata-rata adalah misalnya 1 kilo, 0,9 kilo, 0,8 kilo, kemudian di rata-ratanya ketemunya misalnya 0,95 kilogram. Nah, berarti rata-rata berat ikan gabus di sepanjang 1000 meter Sungai Pelus adalah 0,95 kilogram. 0,95 kilogramnya itu adalah berupa angka. Nah, kemudian bisa dideskripsikan secara kualitatif, misalnya kualitas dari ikan gabus di situ adalah standar, karena berat ikan, berdasarkan berat ikan itu mencapai 0,95 kilogram. Jika standar yang lebih bagus lagi, misalnya ada yang harusnya 3 kilo, 2 kilo, nah itu adalah bentuk dari angka tadi dideskripsikan menjadi kepernyataan. Itu contoh sederhananya.
Kemudian di dalam statistika tentunya ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu tadi yang saya sebutkan adalah ikan gabus. Seluruh ikan gabus di di Sungai Pelus. Kemudian kalian hanya mencari sampelnya saja di sepanjang 1000 meter Sungai Pelus. Hanya mendapat 50 ikan misalnya. Oh, berarti populasinya adalah seluruh ikan gabus di Sungai Pelus, tetapi sampel yang kalian ambil sebagai penelitian atau contoh hanya 50 ikan yang kalian bisa tangkap. Atau di sini bisa dicontohkan seluruh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Nah, ini populasinya. Kemudian sampel atau contohnya misalnya mahasiswa UNU Purwokerto yang mengambil mata kuliah metode statistik. Gitu, hanya sebagian sampel itu. Nah, di dalam metode statistik, jadi ada metodenya. Metode statistika itu adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Nah, di dalam metode statistik ini dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya penyusunan tabel, diagram, grafik, itu adalah statistika deskriptif. Jadi data-data yang kalian dapatkan, kalian olah menjadi bentuk tabel, diagram, grafik. Itu adalah statistika deskriptif. Kemudian untuk statistika inferensia adalah metode yang mencakup semua yang berhubungan dengan analisis bagian data untuk kemudian sampai pada penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induknya. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan kalian meneliti berat ikan gabus di 1000 meter Sungai Pelus, misalnya di 10 meter pertama dari titik awal yang kalian tentukan ditemukan 2 ikan gabus dengan berat rata-ratanya 0,9 kg. Nah, nanti kalian tarik grafiknya. Misalnya ya saya coba gambarkan. Nah, jadi kalau kita tadi mendeskripsikan hasil temuan kita dari ikan gabus tersebut, ini di titik 0 km, di titik 0 km di sini, belum menemukan ikan gabusnya, kemudian di kilometer di 0 di 10 meter pertama, 10 meter, berarti ini jarak ya, kita bisa tuliskan X, kemudian di sini beratnya ikan itu kita bisa tuliskan masanya, atau weight, beratnya juga, nanti dikali dengan apa? Dengan gravitasi. Nah, ini satuannya meter. Di 10 meter pertama ada 2 ikan gabus yang rata-rata beratnya ternyata 0,9 kg. Misalnya ini 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 misalnya di sini. Ini 0,9. 0,9. Nah, kita tarik garis di sini. Kemudian di 10 meter kedua berarti 20 meter. 20 meter. Sorry. Di 20 meter kemudian ditemukan 4 ikan gabus yang beratnya 1 kilogram. 1 kilogram berarti di sini. Kita tarik garis. Sorry, ini agak susah ya, karena
pen saya rusak, jadi saya pakainya manual ini pakai kursor. Nah, dan seterusnya sampai 1000 meter. Ini adalah statistika deskriptif. Jadi apa yang kita temukan kemudian kita sajikan dalam bentuk grafik kalau ini yang saya tuliskan atau bentuk tabel juga bisa. Kemudian untuk statistika inferensia dari tabel yang kita dapat kita bisa menyimpulkan atau tadi rata-rata yang kita temukan ternyata seluruhnya sepanjang 1000 meter Sungai Pelus ikan gabusnya beratnya rata-ratanya sekian. Nah, berdasarkan standar dari kualitas ikan gabus di Indonesia misalnya ternyata termasuk standar yang baik, kualitasnya baik dari segi berat ikannya. Nah, itu adalah statistika inferensia, menyimpulkan dalam bentuk pernyataan. Kemudian data, tadi sudah metodenya, kita lanjutkan ke datanya. Data itu ada datum, ada data, dan kegunaannya dari data. Datum itu adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Jadi 0,95 kg rata-rata ikan. Oh, berarti 0,9 kg itu berupa informasi angka. Nah, yang kita dapat. Kemudian data itu sendiri merupakan kumpulan dari datum. Nah, berarti kalau lebih spesifik lagi, oh di 10 meter pertama ikan gabusnya ada 2, rata-ratanya sekian. Maksud ikan gabus yang pertama 0,9, ikan gabus yang kedua 0,95, kemudian di 20 meter kedua, 10 meter kedua atau 20 meter jaraknya berat ikannya 1 kilogram, ditemukan 3 misalnya, terus yang kedua 0,9, yang ketiga 0,8. Nah, itu datum-datum itu dikumpulkan menjadi data. Kemudian kegunaan data pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan oleh para pembuat keputusan, decision maker. Nah, jadi data itu tadi kita bisa memutuskan berapa sih rata-rata keseluruhan ikan gabus di sepanjang 1000 meter Sungai Pelus. Bila kita kaitkan dengan masalah manajemen, data dapat berupa sebagai dasar suatu perencanaan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada, alat pengendalian terhadap pelaksanaan, atau implementasi perencanaan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau koreksi. Kemudian sebagai dasar evaluasi hasil kerja. Ini kalau kaitannya dengan manajemen. Tapi kalau kaitannya dengan ilmu perikanan pasti sangat berguna bagi penelitian dalam mengambil suatu kesimpulan. Nah, jenis data menurut sifatnya ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Kalau kuantitatif itu berupa bilangan, angka. Kalau data kualitatif adalah data yang berupa pernyataan, bukan berupa bilangan. 0,95 kg rata-rata ikan gabus di sepanjang 1000 meter Sungai Pelus. Nah, berarti kalau kita kualitatifkan, kita bandingkan dengan standar kualitas ikan gabus di Indonesia, oh ternyata masih di rata-rata kualitas yang baik. Kemudian
Jenis data menurut sumbernya ada data internal. Ini data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok, contohnya data penjualan dan data produksi suatu perusahaan. Kemudian ada data eksternal adalah data yang bersumber dari luar kelompok. Misalnya suatu perusahaan mencari data mengenai daya beli konsumen kepada kantor pusat statistik. Kemudian jenis data dalam memperolehnya ada data primer. Ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Contohnya kita melakukan wawancara langsung kepada objeknya. Kemudian ada data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Kemudian dipublikasikan di media massa misalnya. Contohnya itu data yang diperoleh dari BPS. Nah, kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya ada data cross, adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tertentu. Contohnya adalah hasil sensus penduduk tahun 2014 menggambarkan keadaan Indonesia menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan. Kalau data berkala itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya adalah perkembangan produksi padi selama 5 tahun terakhir misalnya. Berarti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat selalu diteliti atau selalu dikumpulkan datanya. Nah, itu adalah jenis-jenis data dari pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan yang kedua, saya harapkan teman-teman sudah memahami pertemuan yang pertama yang saya sampaikan. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung menanyakan lewat WA, kapanpun itu bisa, walaupun tidak dalam jam perkuliahan, nanti akan saya jawab. Nah, kita akan ke pertemuan yang kedua. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi tentang statistika itu apa. Semoga teman-teman memahami dan tidak malu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Saya akhiri dari video pembelajaran pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.